Memperingati Hari Nusantara yang ke-15 serta Hari Ikan Nasional yang kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyelenggarakan pameran bertemakan "Dengan Hari Nusantara Kita Wujudkan Generasi yang Kuat, Sehat, dan Cerdas" yang digelar di halaman Taman Pintar Yogyakarta mulai hari Jumat sampai Minggu 6 hingga 8 November 2015. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ikan Nasional setiap 21 November dan Hari Nusantara yang jatuh pada tanggal 13 Desember. Hari ini pada pameran atau teknologi produk perikanan dalam rangka Hari Nusantara di Taman Pintar kita bisa melihat beraneka ragam rekayasa alih teknologi produk perikanan bisa menjadi berbagai macam produk olahan ya yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam laporannya, Kabid Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI mengatakan bahwa pameran Hari Nusantara diikuti oleh 20 stand yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, PKK DIY, serta Pohlasar dari 5 kabupaten, diantaranya Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Asosiasi Pohlasar Aspin Sleman, Asosiasi Pohlasar Mina Binangun KP, Asosiasi Pohlasar Mina Binangun Kulon Progo, Asosiasi Pohlasar Ulam Sari Handayani Gunung Kidul, dan Asosiasi Pohlasar Mimilan Mintuno Sejahtera Kota. Sementara itu, dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Andung Priyadi Santoso mengatakan bahwa pameran ini menjadi bagian dari promosi gemar makan ikan yang digencarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dikatakannya bahwa ikan jauh lebih menyehatkan serta dapat memperpanjang umur. Ini lebih baik daripada mengkonsumsi daging merah. Disampaikannya bahwa masyarakat DIY ternyata gemar makan ikan. Ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pameran dalam rangka Hari Nusantara ke-15 Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 kami nyatakan secara resmi dibuka. Ini dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 27 September 2015, DIY mendapatkan rekor muri sekaligus pemecahan rekor muri gudeg topping tuna tercatat sebanyak 2.115 paket dapat dibuat dan dihabiskan dengan diberikan sertifikat Museum Rekor Dunia Indonesia yang ke-7001. Ia berharap dengan penyelenggaraan pameran ini akan mendorong masyarakat DIY untuk mencintai produk-produk olahan dari hasil perikanan yang semakin bervariasi. Jadi inilah produk perikanan yang bisa kita sampaikan, begitu banyak olahannya dan tentunya masyarakatnya tinggal milih ya mana yang diinginkan. Ada yang bandeng gurih luna, ada yang presto, ada yang bakso dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nantinya kecintaan masyarakat DIY untuk mau mengkonsumsi ikan dengan berbagai macam bentuk olahannya ini semakin meningkat sehingga kilogram per kapita per tahun yang sekarang baru 27,7 kilogram per kapita per tahun kita harapkan meningkat menjadi 23,4 kilogram per kapita per tahun. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan hiburan berupa pentas angklung dari siswa-siswi TK yang ada di DIY. Selain pentas angklung, ditampilkan pula tari-tarian sebagai bentuk kreativitas siswa-siswi. Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau stand-stand pameran yang berada di halaman Taman Pintar Yogyakarta. Berbagai olahan menarik ditampilkan di stand-stand ini, beberapa di antaranya merupakan olahan variasi baru, seperti yang ditampilkan oleh Asosiasi Pengolah dan Pemasar Hasil Ikan Projomino Bantul dengan black burger ikan tuna yang memanfaatkan tinta cumi sebagai bahan pewarna makanan tersebut. Selain itu terdapat pula minuman dawet berbahan ikan nila, mie rumput laut, bakso, abon salmon, siomay ikan, dan amplang bandeng. Selain itu terdapat pula produk aksesoris berupa kerang laut yang cukup menyita perhatian pengunjung yang datang. Di bawah pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan semakin kreatif dan tampil percaya diri dalam menunjukkan inovasinya.
Melalui pelatihan serta pembinaan secara intensif, mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI atau SKP, standar kelayakan pengolahan. Pada penyelenggaraannya di hari pertama, pameran Hari Nusantara juga menampilkan demo olahan hasil perikanan oleh AMTA Yogyakarta. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mendorong masyarakat DIY untuk gemar mengkonsumsi ikan. Kebiasaan gemar makan ini masih perlu didorong, mengingat tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY sampai saat ini masih rendah bila dibandingkan rata-rata konsumsi ikan nasional yang mencapai 35 kg per kapita per tahun. Hasil dari BPS tahun 2014 itu 21,7 kg per kapita per tahun, sedangkan nasional 35 kg per kapita per tahun. Jadi kita masih cukup rendah. Diharapkan nanti 2015 bisa meningkat menjadi 23,4 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2014, konsumsi ikan masyarakat DIY mencapai 21,7 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibanding angka nasional yang mencapai 35 kg per kapita pada tahun yang sama. Tingkat konsumsi ikan di DIY terus didorong. Karena ikan mempunyai banyak kandungan gizi, ikan tidak hanya sebagai sumber protein, tetapi juga mengandung lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik bagi tubuh. Sesuai dengan tema dengan Hari Nusantara kita wujudkan generasi yang kuat, sehat, dan cerdas, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terus mensosialisasikan program Gemar Ikan bagi masyarakat DIY. Melalui program ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat DIY untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. Upaya lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga menjalin kerjasama dengan Forikan DIY serta kelompok PKK untuk mensukseskan Gemar Ikan. Keduanya berperan dalam menggerakkan masyarakat sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan sehingga tercipta generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Peningkatan konsumsi ikan ini, di samping memiliki kontribusi terhadap kemajuan ekonomi, juga memberikan manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat melalui konsumsi protein dan unsur gizi lainnya yang dimiliki. Dengan meningkatnya konsumsi ikan akan meningkatkan gizi masyarakat, pemasaran hasil perikanan, sehingga meningkat pula kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan. Keberadaan mobil ATI sendiri adalah untuk mendukung program Gemar Makan Ikan. Mobil ini memiliki dua fungsi utama, yakni meningkatkan sosialisasi gemar makan ikan sampai ke pelosok desa. Mobil ini dilengkapi pula dengan sarana penerangan yang lengkap. Selain itu, di dalam mobil ini juga terdapat berbagai peralatan pengolahan produk-produk ikan, di mana hasil ikan bisa diolah menjadi bahan yang siap santap, seperti bakso, nugget, dan abon ikan. Sarana dan fasilitas dalam mobil ini cukup lengkap, karena selain peralatan pengolahan ikan dan alat penerangan, juga dilengkapi genset, kursi, tenda, dan air. Dengan adanya pameran dalam rangka Hari Nusantara sekaligus peringatan Hari Ikan Nasional, diharapkan masyarakat DIY akan memperoleh asupan nutrisi dari sumber pangan ikan yang kaya gizi, menguatkan, menyehatkan, dan mencerdaskan. Dedi Triyono, Ikang Agustiawan, Puspadanta melaporkan.